Jawab dengan jujur. Yang berapa yang ibu pilih? 700, 7 juta atau yang 70 juta? 70 juta. Kalau saya balikkan kembali, kira-kira kalau saya jalankan kotak bakul lagi, uang yang mana ibu masukkan? Yang 100.000, yang 10.000, atau yang 1.000? Bagaimana tidak menangis uang 100.000? Apa kata uang 100.000? Betapa nikmatnya engkau, hai uang 1.000. Kenapa kau bilang aku nikmat? Badanku lusuh, badanku bahkan robek-robek, badanku bahkan dirimeken, dilempar ke depan untuk masuk kotak bakul. Wah, tadi saja lihat berapa banyak yang ngelempar, pas saya intip uang 1.000. Masya Allah. Apa kata uang 1.000? Bukannya terbalik, wahai uang 100.000. Kau enak, kau nikmat, badanmu selalu bersih. Apa kata uang 100.000? Hai uang 1.000, uang yang nanti menikmati surga adalah engkau, hai 1.000. Kenapa engkau uang hai 100.000? Aku tak pernah masuk kota infak. Aku dibawa kalau pergi ke mall. Betul apa betul? Aku dibawa kalau pergi mantenan. Betul apa betul? Masya Allah. Aku dibawa ke pasar, betul? Tapi tak pernah dibawa ke masjid, tapi tak pernah dibawa ke majelis taklim. Aku nyesal jadi uang 100.000. Uang 100.000 saja nyesal. Kenapa ibu tak pernah nyesal nyimpan uang 100.000? Sekarang saya tanya bu, sekarang saya tanya, uang 100.000 saja nyesal. Kira-kira ibu nyesal nggak nyimpan uang 100.000? Kira-kira ibu nyesal gak nyimpan uang 100.000? Yang nyesal tunjuk tangan. Yang nyesal tunjuk tangan. Gak ada yang nyesal rupanya. Masya Allah. Masya Allah. Nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat betapa luar biasanya Allah kepada orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Allah balas sampai sebanyak 700.000 kali lipat. Ya Bu ya, ya Pak ya. Maka mulai dari tim ini, hasibu nafsakum qabla an tuhasibullah nafsakum yaumal qiyamah. Banyak-banyaklah muhasabah diri. Ya Allah, Kau sudah banyak nitipkan harta kepadaku ya Allah, tapi aku masih bakhil ya Allah. Datang orang minjam, tak pernah aku pinjamkan ya Allah. Datang kotak infak lewat, aku pura-pura duduk sambil baca istighfar. Ada Bu, mohon maaf ibu-ibu di pengajian di sana jauh. Apa yang terjadi ketika kotak infak lewat, dia nunduk sambil baca istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lewat kotak infak berubah gaya zikir. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dia bersyukur Bapak Ibu, tidak disentuh dengan kotak infak. Na'udzubillah min. Maka Bapak Ibu saya nitip pesan, jadilah orang yang menyesal sebelum kita menyesal sampai di ambang pintu kubur. Karena yang paling dekat dengan kita, kata Nabi, qaribun minan nas la malun wala hanun wala sadiqun wala jarizun wala sahibun. Yang paling dekat dengan engkau hai manusia bukan hartamu, bukan anak-anak dan keluargamu, bukan tetanggamu, bukan sahabatmu. Lalu yang paling dekat apa ya Rasul? Kata Nabi, qaribun minan nas al mautihim. Yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Betul apa betul? Ada yang sudah tahu kapan dan di mana matinya? Ada yang bisa jamin besok masih bisa hidup? Jangankan besok, nanti malam ada yang bisa jamin kita masih hidup? Jangankan besok, jangankan nanti malam, selesai pengajian ini tak ada yang bisa jamin kita hidup atau tidak. Betul apa betul? Bisa jadi selesai pengajian ini Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, Bapak Ibu tetap duluan. Ada yang salah Bapak Ibu? Ada yang salah Pak? Mulut saya Ustadz juga manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum datang penyesalan yang terakhir, menyesallah kita dari sekarang. Manfaatkanlah harta kita sebanyak-banyaknya di jalan Allah.
qaribun minallah. Al-fakhir qaribun minallah. Orang yang sibuk mendermakan hartanya di jalan Allah, maka dia akan dekat dengan Allah. Allah tidak akan pernah bikin miskin orang yang rajin dan berinfak, bersedekah dan jadi dermawan. Ya Bapak Ibu ya, insya Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuklah menghabiskan harta di jalan Allah. Salah satunya lewat bersedekah, lewat berinfak, dan satu lagi Bapak Ibu yang Allah, persiapkan diri kita dari harta kita itu Bapak Ibu untuk bisa bertamu ke rumah Allah. Insya saya tanya, Bapak Ibu punya salah dengan tetangga, akhirnya tetangga Bapak Ibu tidak mau keluar dari rumah, nggak mau keluar dari rumah Pak, sedih dia, terpukul dia. Kira-kira mohon maaf Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu datang ke rumahnya dan kemudian minta maaf, atau Bapak Ibu diam saja? Kita yang salah nih, datang ke rumahnya. Lalu apa yang kita minta? Maaf. Nah, nih rajulani yattaqiyani fayatabassani illa ghafarallahu dzunubakullaha. Dua manusia yang bertengkar, yang ribut, akan digugurkan dosanya ketika dia saling bermaaf-maafan dan saling berjabat tangan. Ibu datang ke rumahnya, ibu jabat tangannya, ibu minta maaf kepadanya, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Insya Allah. Begitu juga dosa kita kepada Allah. Datanglah ke rumah Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang sampai ke sana menginjakkan kaki Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Sambil dia berkata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika laka labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika laka labbaik. Sama-sama labbaik Allahumma labbaik labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika laka labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka kita sudah sampai di depan Ka'bah. Amin ya Rabbal. Apa kata Allah? Hai Jibril, tamuku sudah datang, kabulkan semua permintaannya, penuhi semua hajatnya, jangan ada yang kau tolak doa mereka. Masya Allah. Takbir. Jangankan bertamu ke rumah Allah, bertamu ke rumah manusia saja, enggak minta kopi, dikasih kopi. Saya datang ke sini, baru duduk sudah disiapkan kopi Lombok, tapi karena panitia nggak tahu, main suruh langsung ke depan, nggak jadi minum kopi Lombok. Enggak, bukan nyalakan panitia, Bapak Ibu. Panitia nggak tahu, baru mau coba. Kepada Ustaz Oktri, kami persilakan dengan sekolah. Ya Allah, nggak jadi minum kopi. Nggak minta kopi, nggak minta minum. Sudah nih berapa? 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini baru bertamu ke rumah manusia, apalagi bertamu ke rumah Allah. Apapun yang kita minta, Allah kabulkan. Baik yang kita minta lewat hati, maupun yang kita minta lewat lisan. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ada kisahnya Pak. Saya punya jamaah. Apa yang terjadi waktu tawaf wada? Saya minta Pak, Bapak berdoa, Ibu yang aminkan. Dasar si Bapak suka iseng, dibacalah doa iseng-iseng, siapa tahu berhadiah. Jadi, karena mohon maaf istrinya lelah, istrinya capek, si Bapak belum berdoa, istrinya sudah main amin, amin, amin. Padahal suaminya belum doa. Akhirnya karena
karena melihat istrinya suka amin-amin, suaminya ngambil kesempatan, dia selipkan doa yang pakai bahasa Arab yang istrinya gak paham. Allahumma ziyadati nikmah almar'atun solehah. Amin. Kata istrinya. Ketika sampai di tanah air, istrinya bingung. Kok bisa aku ikhlas abang nikah lagi? Masya Allah. Dijawab sama suaminya, bukankah ini doa abang yang kau aminkan di depan Ka'bah? Yang mana? Yang pakai bahasa Arab. Yang mana? Allahumma ziyadati nikmah almar'atun solehah. Apa artinya? Ya Allah, tambahkan aku satu perempuan lagi yang solehah. Masya Allah. Makanya besok ibu yang mau berangkat haji, ibu yang mau berangkat umroh bersama suami, doa depan Ka'bah, dengarkan baik-baik. Kalau dia pakai bahasa Arab, cubit apa artinya bang? Insya dikabulkan doanya, bercanda Bapak Ibu. Makanya mohon maaf, di sana doa bentuknya mau baik mau buruk dikabulkan oleh Allah. Ada Bapak Ibu Allah, kami habis tahajud, sholat sunat taubat, sholat sunat tasbih, sholat sunat witir. Saya minta Bapak Ibu, saya sudah berjanji, siapapun yang nulis doa antarkan ke depan dan saya bacakan doanya supaya diaminkan tidak hanya sama jamaah kita, tapi diaminkan oleh malaikat-malaikat rahmat yang jumlahnya jutaan di atas Masjidil Haram ini. Oh, ada yang menyerahkan Bapak Ibu. Akhirnya mohon maaf datanglah seorang ibu nitipkan kertas. Saya buka kertasnya, saya terkejut Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala isi kertasnya, isi doanya itu aib. Apa kata si ibu di dalam kertas? Ustaz tolong doakan saya punya hutang 250 juta. Masya Allah. Ustaz mana yang mau bacakan Pak? Ustaz mana? Tuan guru mana yang mau bacakan? Tuan guru Bajang pun tak mungkin mau bacakan. Aib. Betul? Apa yang terjadi? Saya lihat wajah si ibu diketipkan mata. Tolong bacakan Ustaz. Karena sudah dapat kode, saya bacakan. Ya Allah, Ibu Fulani binti Fulani ini doa, ya Allah, lunaskan hutangnya 250 juta. Amin kata jamaah. Selesai amin kata jamaah, saya dihujami dengan banyak kertas. Kemudian saya ambil kertas yang dihujami tadi kepada saya, Pak. Saya buka, saya terkejut, isinya sama. Saya juga punya hutang Ustaz. Masya Allah. Itulah penyakit jamaah Indonesia. Kalau belum ada yang mulai, dia tidak mau mulai. Betul apa betul? Kompak lagi betul ini. Masya Allah. Apapun bentuk doanya dikabulkan oleh Allah. Pulang sampai tanah air, dia disambut dengan suaminya. Oh mama tercinta. Istrinya malah melotot. Saya bilang, Bu, itu kan suami ibu. Ragu saya Ustaz. Kenapa ibu ragu? 25 tahun saya nikah, nggak pernah dipanggil mama. Masya Allah. Tapi kan suami ibu, betul Ustaz, suami saya. Perlukan mereka. Apa kata suaminya? Ma, alhamdulillah hutang kita yang 250 juta sudah lunas. Alhamdulillah. Kok bisa lunas? Ini berkat doa mama di depan Ka'bah. Anak kita yang ada di Malaysia menang tender, dapat proyek, jumlah keuntungannya 3 miliar. Kalau bukan berkah doa mama, mana mungkin seorang anak mau mentransfer uang 10%. 3M dikali 10%, berapa hasilnya? Ada yang bawa kalkulator. 300 juta, 250 juta sudah papa lunaskan hutang, sisa 50 juta papa ikhlas kalau mama berangkat umroh lagi. Emang kenapa papa? Biar papa bisa ngutang lagi. Masya Allah. Wah biasa. Nah, lunas pak hutangnya. Bu, tukang mulung. Apa yang terjadi? Setiap tahun dia bisa berangkat umroh. Ketika dia mulung, dia niatkan, dia simpan uang 150.000. Dia celengkan, dia titip sama gurunya. Apa yang terjadi? 10 bulan 150.000 dikalikan 10 bulan, berapa hasilnya? 1.500.000. Betul? 150.000 kali 10 bulan, 1.500.000. Tapi 10 bulan itu diambil celengan itu sama Pak Kiainya, dipecahkanlah celengan itu. Pak Kiai yang memecahkan celengan itu pun ikut nangis. Kenapa? Ketika dihitung jumlahnya jadi 15 juta. Siapa yang tambah? Mulai diam semua. Siapa yang tambah? Kenapa Bapak Ibu melotot sama saya? Siapa yang tambah? Siapa yang tambah? Kurang kompak. Siapa yang tambah? Tuliju laila fil nahar wa tuliju
wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Aku bisa rubah siang jadi malam, aku bisa rubah malam jadi siang, aku bisa yang hidup jadi mati, apalagi yang mati jadi hidup, apalagi cuma mengabulkan uang 150.000 setiap bulan jadi 15 juta. Kecil hai manusia, tidakkah engkau baca di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Coba Bu, lihat 150.000 jadi 15 juta. Ibu-ibu mau buktikan tidak? Mana yang mau tadi tunjuk tangan? Yang mau tadi tunjuk tangan maju ke depan. Mulai bilang, mana tadi yang tunjuk tangan? Ibu-ibu mau buktikan tidak? 10 bulan jadi 15 juta. Jangankan 15 juta, 10 bulan bisa jadi 150 juta. Ibu bapak bisa berangkat suami istri bersama anak, insya Allah. Bapak ibu nyesal yang tidak membuktikan. Jangan sampai saya sudah pulang nanti bapak ibu telepon lagi, Ustaz balik lagi ke sini Ustaz. Bapak ibu Allah, alhamdulillah dari malam Selasa sampai hari Sabtu, bahkan subuh tadi, alhamdulillah banyak yang datang maju ke depan. Dan uangnya tidak saya bawa pulang, uangnya saya titipkan kepada tuan guru yang ada di pesantren masing-masing. Tuan guru jangan kasih kecuali mereka untuk berangkat menuju Baitullah. Uang disimpan sama tuan guru. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang nitip 250.000. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak yang nelfon. Alhamdulillah Ustaz, luar biasa. Apa yang terjadi? Saya menang tender di Mataram. Alhamdulillah Ustaz, dagangan saya makin ramai. Alhamdulillah Ustaz, semua barang-barang saya jadi laris. Alhamdulillah. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sekarang Bapak Ibu percaya atau tidak? Separuh yang jauh percaya, yang lain masih ragu kan? Bapak Ibu percaya atau tidak? Bapak Ibu yang tidak percaya, Bapak Ibu yang tidak yakin, musyrik. Karena bukan saya yang bilang, tapi ayat Allah yang berkata, kalau sudah ada di dalam Al-Quran, artinya itu perkataan Allah yang dituliskan di dalam Al-Quran. Kalau ibu bapak tidak percaya, jadi musyrik. Sekarang percaya atau tidak? Percaya. Yakin atau tidak? Yakin. Yang percaya dan yakin tunjuk tangan. Sudah? Yang percaya dan yakin yang sudah tunjuk tangan tadi maju ke depan. Percaya dan yakinlah ibu bapak. Setiap menuju jalan-jalan kebaikan itu, kita datang ke rumah Allah untuk minta ampunan, kita datang ke rumah Allah untuk minta ridhonya, kita datang ke rumah Allah untuk minta berkah dan rahmatnya. Maka Bapak Ibu rahmat Allah, tidak pernah orang yang datang ke Baitullah jadi miskin. Yang ada tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Siapa contohnya? Haji Sulam, tukang bubur naik haji. Itu kisah nyata yang diangkat dan dijadikan film Bapak Ibu. Nih, maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika kita untuk mau sampai ke sana tidak cukup sekedar pasang niat. Betul? Bapak Ibu, ada yang datang kepada saya, Ustaz, alhamdulillah saya sudah 50 tahun pasang niat tapi enggak berangkat ke Baitullah. Saya tanya, Bapak sudah ikhtiar? Belum, baru pasang niat. Mau sampai 70 tahun umur Bapak tidak akan pernah sampai karena Bapak cuma niat. Allah bilang, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita Bapak Ibu punya azam, harus ada ikhtiar. Punya hajat, harus ikhtiar dulu, baru serahkan diri kepada Allah. Ini ikhtiarnya ada. Nah, salah satu ikhtiar apa? Hari ini saya mengajak Bapak Ibu. Yo, bagi yang mau, bagi yang yakin, bagi yang percaya, Allah akan lipat gandakan dan Allah akan terbangkan dan berangkatkan Bapak Ibu dalam waktu yang singkat-singkatnya. Insya Allah. Ada yang percaya dan yakin? Tunjuk tangan. Berangkat dengan kun fayakun, berangkat dengan tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil laili, berangkat dengan kalimat Allah wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Aku yang akan
tambahkan yang tadi kau titipkan cuma 50.000, cuma 100.000, cuma 150.000, cuma 200.000, berlipat ganda. Kita percaya, kita yakin, tapi kita dihadang sama iblis. Kan iblis yang bilang, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau sudah hinakan aku ya Allah, aku seret manusia dari jalan yang lurus. Ibu bapak yang tadi mau maju dihadang sama iblis, jangan kau maju. Maka bapak ibu yang belum maju, artinya bapak ibu sedang enak dihadang sama iblis. Na'udzubillah min. Sekarang siapa yang berani buktikan bahwa dia tidak sedang dihadang oleh iblis? Tunjuk tangan, maju ke depan. Sallallahu ala Muhammad. Silakan maju. Kami mau catat mendatang dulu. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Silakan duduk. Mana buku sama kertasnya? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul khafil khairi. Sama-sama. Ya ya Mu'ayyad ya Mu'ayyad ya Imam man Jibrataini ya Sallallahu Allah Allah Sallallahu Sallallahu